Bismillahirrahmanirrahim. Trans Production dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Getar-Getar Manusia Pilihan. Getar-getar perjuangan para sahabat dan tokoh Islam pada masa awal kebangkitan Islam. Sebaiknya kau menghindar dariku. Kalau terlambat, kau akan menyesal. Tapi tidak ada gunanya menyesal, sebab kau tidak akan pernah hidup lagi. Mati di jalan kebenaran tak pernah kutakuti. Jangankan kau sendiri, selusin orang seperti dirimu, aku tak pernah mundur. Demi Allah. Karena itulah aku bisa menuju ke surga dengan tenang. Hayo, antarlah aku ke surga dengan kekuatanmu. Demi Allah, aku tak akan pernah mundur kecuali kau mundur dari niat. Nyalimu cukup bagus, tapi itu satu kebodohan. Karena menghadapiku kau akan binasa. Penuh dengan riuh gemuruh pekik jihad fisabilillah, pantang gentar berkorban harta, jiwa dan raga, serta manis dan indahnya sentuhan takwa turut mewarnai kisah akbar ini. Kanda, kenapa ini terjadi, Kanda? Kenapa? Kenapa kau tinggalkan aku begitu cepat? Bibi, tak baik kepergiannya diantar dengan air mata dan kedukaan yang berlebihan. Tapi Aku mengerti perasaan Bibi. Aku memahami kepedihan yang ada dalam jiwa Bibi. Kita semua tak memungkiri kenyataan ini. Aku bisa bayangkan kehilangan dan kekosongan itu. Tapi kematian Paman Abdullah janganlah diantar dengan tangisan yang berlebihan. Allah telah mengutus malaikat untuk menjemput Paman. Allah sayang pada Paman Abad. Maka itu Allah memanggilnya kembali. Kematian adalah sesuatu milik Allah. Setiap yang hidup akan mati. Antarlah kepergian Paman, suami Bibi, dengan doa dan keikhlasan. Getar-getar manusia pilihan kali ini mengetengahkan kisah Abad bin Bishir. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Naskah karya Chandra Argadinata. Sutradara Haryoko. Ilustrasi musik, teknik dan montase Arifin ES dan Indra Mahendra. Diproduksi oleh PT Transferama Avista Graha. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya dalam kisah mereka itu ada ibrah, pengajaran sebagai contoh teladan bagi orang-orang yang berakal. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pengajaran itu,
Hai orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dalam seri yang ke-15 ini didukung oleh para pemain Gundin sebagai Mus'ab bin Umair, Edi Dosa sebagai Abad bin Bishir, Ashari sebagai As'ad bin Zararah, Chandra sebagai Abdullah bin Abudillah, Badar sebagai Hasan bin Al-Yabsah, Nugraha sebagai Haidar bin Al-Hakim, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Mendengar apa yang disampaikan oleh As'ad bin Zararah, Abbad bin Bishir terkejut. Dia memandang ke arah Mus'ab bin Umair, seakan-akan minta pendapat pemuda yang cerdik dan pintar itu. Sedangkan Mus'ab sendiri kelihatan sedikit heran bercampur tegang. Siapa mereka yang mencariku kemari? Sebaiknya kita keluar saja. Kita temui mereka. Siapa tahu mereka ada urusan yang penting. Baik. Iya, Ya, sebaiknya kita temui. Mereka duduk di beranda depan. oh, apakah mereka datang dengan maksud tertentu? Aku tidak melihat adanya sesuatu yang tersirat di wajah mereka, kecuali satu pertanda keinginan. Ayolah, kita temui mereka. Semoga saja aku mengenal mereka. Kenapa begitu? Karena setauku setiap orang yang kukenal pasti kau mengenalnya. Kecuali orang yang datangnya dari luar kota Madinah. Tak baik kita berteka-teki di sini. Sebaiknya kita ke sana menemui mereka. Sementara itu, kedua tamu yang datang ke rumah As'ad bin Zararah itu tampak duduk dengan perasaan gelisah di beranda depan. Sesekali mereka melirik ke dalam. Tak berapa lama kemudian, mereka melihat 3 orang melangkah keluar menuju ke arah mereka. Selamat siang, Abad. Abdullah, kau? Maafkan aku kalau aku mengganggu. Oh ya, ini sahabatku dari Syam. Kebetulan saat ini tinggal di rumahku. Selamat datang. Namaku Abad, dan ini Mus'ab bin Umair, serta As'ad bin Zararah. Beliaulah yang punya rumah ini. Namaku Hasan bin Al-Yabsah. Senang bertemu dengan Anda. Dengan kalian maksud saya. Oh iya, barangkali ada yang ingin kalian bicarakan. Silakan saja. Biar kami bicara di belakang. Tidak apa-apa. Tak ada rahasia yang akan kami bicarakan. Jangan sungkan. Anggap saja rumah sendiri. Kalian sudah lama tidak bertemu. Maafkan. Selama ini Abad ada di sini berkumpul bersama kami. Silakan. Oh ya, Abad, kami di ruang belakang ya. Baiklah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafkan aku. Abad, apa itu tadi yang kalian ucapkan? Aku baru sekali ini mendengarkannya. Abdullah sahabatku, itu adalah ucapan salam bagi orang muslim. Dan setiap muslim harus mengucapkan salam itu pada sahabatnya sesama muslim. Dan wajib membalasnya. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Terima kasih atas kedatanganmu kemari, Abdullah. Aku tidak menyangka sama sekali bahwa kita akan bertemu di sini. Karena aku tidak yakin akan ada teman-teman kita yang kemari mencariku. Aku mencarimu di rumah. Hampir setiap hari aku ke rumahmu. Tapi aku tak pernah menemukan dirimu. Sampai akhirnya, aku bertemu dengan Haidar bin Al-Hakim. Haidar bin Al-Hakim. Kau bertemu? Iya, aku bertemu dengannya. Justru dialah yang mengatakan padaku kalau ingin bertemu denganmu, maka kami harus kemari. Ternyata benar apa yang dikatakannya. Bagaimana keadaannya? Dan juga keluarganya? Dia baik-baik saja. Alhamdulillah.
Kau jauh berubah sekarang, Abad. Kau tidak seperti dulu lagi. Astagfirullah. Abdullah, demi Allah, aku tidak berubah. Aku tetap sahabat dan sahabat teman-teman semua seperti yang dulu. Abad, apakah kau tahu dan menyadari bahwa telah meninggalkan semua kebiasaan? Kau telah bertindak terlalu jauh. Kau telah melanggar apa yang menjadi kebiasaan para leluhur kita. Kau telah mengkhianati Tuhan Lata dan Uzza, Tuhan yang menjadi sesembahan kita turun-temurun. Kau mengingkari Lata dan Uzza serta Manat. Kau kini justru menjadi orang Muslim yang bagi kita tak jelas duduk persoalannya. Maafkan aku, sahabatku. Mungkin ini menyangkut kepercayaan dan hak kita sebagai manusia. Mungkin kita akan berpindah kepercayaan dari yang satu kepada kepercayaan yang lain. Sejauh mana yang kita yakini itu. Saat ini Islam datang di tengah-tengah kita yang sedang menyembah Lata dan Uzza. Dan aku yakin agama Islam adalah agama yang sebenar-benarnya agama, yang mengesahkan Allah, Tuhan penguasa sekalian alam. Maka menurutku Islam adalah benar. Maka untuk masuk ke dalam Islam adalah hakku. Apakah salah kalau aku memilih sesuatu yang kuanggap baik dan benar? Tapi ini menyangkut masalah kepercayaan leluhur kita. Lata dan Uzza adalah Tuhan kita dan juga nenek moyang kita. Lantas kenapa kau mesti ingkar? Kau meninggalkannya begitu saja. Abdullah, sahabatku, aku bukannya ingkar, tapi memang sebagai manusia yang pintar yang diberi oleh Tuhan akal serta pikiran, maka kita harus menggunakannya untuk berpikir agar kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Patung-patung itu mendapat kekuasaan dan kehormatan karena kita-kita inilah yang memberinya. Patung itu mendapat kepercayaan karena kita mempercayainya. Sedangkan Tuhan, Allah, penguasa sekalian alam ini tidak diberikan apa-apa dan tidak dapat apa-apa dari kita. Kita tidak memberikan rasa hormat dan kekuasaan padanya. Karena memang Allah itu maha kuasa dan maha kaya, maha sempurna, maha agung dan maha tinggi. Tidak minta dihormati. Jadi kenapa kita tidak atau enggan untuk menyembahnya, mengikuti apa yang diperintahkannya? Kenapa kita tidak bersyukur dan berterima kasih pada Allah yang jelas-jelas menciptakan kita manusia sebagai khalifah di muka bumi ini? Oh, demi Tuhan Lata dan Uzza, Abdullah, sahabatmu ini telah terpengaruh oleh kekuatan Islam. Benar kata orang-orang Makkah bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah seorang tukang sihir. Dan pengikutnya pun memiliki sihir. Dia mulai hendak mempengaruhi kita. Hasan, walaupun kita baru berkenalan, tapi kau telah kuanggap sebagai sahabatku. Jadi kau pun bisa mendengarkan semuanya. Dengarlah. Muhammad adalah seorang rasul, sama seperti rasul-rasul yang telah mendahului beliau. Beliau bukan seorang tukang sihir. Kalau beliau tukang sihir, maka beliau tidak perlu susah-susah berdakwah. Cukup melakukan sihir saja, dan kalian semuanya akan tunduk. Nah, Hasan, Mus'ab yang dikirim mereka bukanlah seorang bocah penyihir, tapi diutus untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran, mengajak kita semua kembali kepada jalan Allah, jalan yang benar, yang selama ini telah begitu lama kita tinggalkan. Maafkan aku. Aku mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada agama lain lagi yang sesempurna agama Islam. Dan tidak ada Rasul lain lagi selain Muhammad SAW. Aku tidak mempengaruhimu. Tapi sebagai orang pintar, Abdullah, berpikirlah. Gunakanlah akal sehatmu untuk menimbang semuanya. Siapa yang menciptakan bumi dan langit serta isinya? Lalu siapa pula yang menciptakan patung berhala? Dan dapatkah berhala-berhala itu menciptakan seekor nyamuk, lalu menjaga nyawa seekor semut merah? Abdullah bin Abdillah dan Hasan bin Alyabsah terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Abbad bin Bishr. Mereka hanya saling pandang. Di saat itu pula hati Abdullah mulai goyah.
dia mulai menerima kebenaran yang dikatakan oleh Abbad bin Bishr. Namun Hasan menyadari kerapuhan jiwa sahabatnya. Abdullah, kau sudah bertemu dengan Abbad. Sekarang kerinduan itu telah habis. Waktunya kita untuk pamit. Kasihan teman-teman yang menunggu kita. Ayolah kita pergi. Kau menyadarinya sendiri, Hasan, bahwa aku tidak mempelajari ilmu sihir. Karena kalau itu ilmu sihir, kau pasti akan tunduk dan terpengaruh. Bawalah Abdullah pulang. Allah belum memberikan petunjuk kepadanya. Dia seperti memiliki mata lain. Dia bisa mendebak apa maksudku. Aku harus semakin hati-hati dalam menghadapi orang-orang Islam itu. Aku mengerti kegelisahanmu. Aku tidak akan memaksa Abdullah untuk menjadi Muslim. Karena sebelum orang itu mendapat petunjuk, maka dia akan tetap menjadi seperti apa dia semula. Nah, pulanglah. Maafkan aku, Abbad. Aku telah mengganggumu. Semoga kelak kita bisa bertemu lagi. Insya Allah, kau sahabatku. Aku tidak mau kita hanya bersahabat di dunia ini. Tapi aku ingin kita bersahabat sampai di akhirat nanti. Apa maksudmu, Abbad? Sesama Muslim yang taat, maka mereka tidak saja akan berkumpul dan bersahabat selagi di dunia saja, tapi juga sampai di akhirat. Mereka akan bersama-sama berkumpul di surga. Mereka akan hidup dan berteman sebagaimana di dunia. Apakah ada kehidupan lain selain di dunia ini, sahabatku? Iya, ada. Kehidupan setelah mati. Di mana di sana kita akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maafkan aku, sahabatku. Kalau kau bukan seorang Muslim, maka di akhirat kelak kita tidak akan bersatu. Penghuni surga hanya orang-orang Islam yang taat dan takwa kepada Allah. Dan penghuni neraka adalah orang-orang yang ingkar pada apa yang diperintahkan oleh Allah. Maaf, aku tidak menakut-nakutimu, sahabatku. Tapi itulah kenyataannya. Kelak, di sana kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Maafkan kami, Abbad. Kami permisi pulang dulu. Silakan. Sampai jumpa lagi. Ayo, Abdullah. Kasihan teman-teman yang menunggu kita. Kita telah begitu lama. Aku heran dengan apa yang kalian ceritakan. Setahuku Abbad orang yang pendiam dan tidak banyak omong. Kalaupun dia bicara, maka kalimat yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang benar. Tapi itulah kenyataannya, kawan. Kalau aku tidak cepat sadar dan menyadarkan Abdullah, aku rasa saat ini hanya aku sendiri yang ada di hadapanmu. Dan teman kita ini pasti tinggal di sana, belajar dengan Abbad. Aku tidak mengerti. Begitu kuat pengaruhnya. Dan Abbad telah berubah menjadi orang yang pintar bicara. Oh ya, apakah kalian melihat atau bertemu dengan pemuda yang bernama Mus'ad bin Umair itu? Iya, aku melihatnya. Dia seorang pemuda yang tampan dan berbudi halus. Namun dia begitu sederhana. Dia tidak bertubuh besar seperti yang dibayangkan. Susah untuk dimengerti. Mereka menyebarkan Islam tidak dengan kekerasan. Tapi dampak dari apa yang mereka ucapkan itu sedikit banyak telah kau rasakan. Aku rasa itulah yang terjadi pada Abbad ketika dia datang menemui Asad dan pemuda itu. Tapi aku sadar bahwa semua yang dikatakannya itu adalah benar. Aku tak merasakan adanya pengaruh pada diriku. Aku sadar ketika Hasan mengajakku pulang. Tapi apa yang dikatakan oleh Abbad terbayang pada ingatanku. Iya, terus terang. Aku juga heran dengan Abbad.
Dia begitu lancar berbicara dan begitu berani berkata. Kau dengar sendiri kan, Haidar? Agaknya teman kita ini mulai terpengaruh. Ya, untung saja tadi aku bersama dengannya. Memang, apa yang dikatakan oleh Abad itu sangat membuat goncangan pada hati kita. Dan mulai timbul keraguan hati pada apa yang kita lakukan sekarang ini. Sebegitu hebatkah? Ya. Haidar, dengarkan. Abad menawarkan satu pertanyaan yang amat sederhana mengenai agama Islam. Dan apa yang kita lakukan, serta yang dia lakukan selama ini. Yaitu, siapa yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh isinya? Lalu siapa pula yang menciptakan patung berhala, Lata dan Uzza? Pertanyaan itu memang amat sederhana bagi yang tidak mengerti. Namun lain halnya dengan Haidar bin Al-Hakim. Sebagai seorang laki-laki yang memiliki pemikiran serta pandangan yang luas, maka pertanyaan yang amat sederhana itu begitu sakit dia rasakan menghantam jiwanya. Ada apa, Haidar? Kenapa kau pucat? Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Haidar? Saudara pendengar, nantikanlah kelanjutan kisah ini. Getar-getar manusia pilihan dalam kisah Abad bin Bishr pada seri berikutnya. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Ya Tuhan kami, janganlah disiksa kami jika kami lupa atau salah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau penerima taubat, lagi penyayang. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai jumpa.